Siapa yang menantang itu? Penghuni di sini? Saman dan Samin. Siapa itu Saman dan Samin? Kenapa kalau nggak ada saya Aki masuk? Padahal saya nggak manggil Aki loh. Kayak nunggu geruan. Boleh diberitahu kepada saya siapa pemimpin Anda? Tidak. Anda hanya penjaga di sini saja ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga. Lampu, senter lampu. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah saya pada malam hari ini telah berada di kawasan Setu Sawangan yang letaknya itu di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi insya Allah saya pada malam hari ini akan mencoba untuk menelusuri sebuah mitos di wilayah Setu Sawangan ini. Ya. Mitosnya seperti apa? Silakan sahabat syiar terus mengikuti penelusuran saya. Tadi sebelum kami berangkat ke daerah Setu ini memang telah terjadi sebuah dialog. Ya. Ki Jarot secara tiba-tiba itu masuk ke tubuh Sadi. Namun karena kondisi saya pada waktu itu tidak ada di lokasi, saya sedang istirahat, jadi saya juga nggak tahu menahu tentang apa yang menjadi dialog atau komunikasi Ki Jarot dengan tim Syiar Dalam Gelap. Ya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani dua narasumber saya yang mereka memang sudah cukup lama tinggal di seputaran Setu Sawangan ini. Ya. Bersama saya ada yang namanya Bapak Fatullah. Assalamualaikum Pak Fatullah. Waalaikumsalam. Dan di sampingnya ini Pak Abu. Ya, Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Fatullah ini telah tinggal di wilayah persis di bibir Setu sejak tahun 1989 nih Pak ya. Iya. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun lah, 30 tahun lebih. Sedangkan Pak Abu ini memang kelahiran sini ya. Iya. Asli kelahiran sini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas lebih jauh lagi, saya akan berbincang-bincang kepada narasumber saya ini. Saya juga pengen tahu sedikit banyaknya tentang sejarah Setu Sawangan ini. Karena memang nama Setu Sawangan itu bukan nama yang asing bagi kita ya. Semua orang khususnya yang tinggal di wilayah Depok ini pasti tahu apa yang dinamakan dengan Setu Sawangan. Khususnya bagi mereka yang hobi mancing. Ya, Setu Sawangan ini kerap menjadi sebuah pilihan hobi mereka karena memang ikan-ikan di sini itu cukup besar. Bahkan ada yang sampai satu ekor itu 40 kilo, 50 kilo beratnya itu satu ekor. Jadi memang tempat ini menjadi salah satu objek menarik bagi mereka yang hobi atau senang memancing.
Nah, Pak Fatullah, saya pengen tahu ini. Dulu kan Bapak boleh dikata orang yang pertama ya Pak yang tinggal di pas bibir Setu ini Pak ya, dari tahun 89. Iya. Nah, waktu Bapak pertama tinggal di sini itu selain Bapak ada juga nggak yang tinggal di wilayah sini Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Jadi Bapak sendiri beserta keluarga udah nikah belum waktu itu? Udah, Pak. Udah nikah, berarti Iya. beserta keluarga ya? Iya. Kondisi listrik udah ada? Belum, Pak. Belum ada listrik? Belum. Berarti Bapak Masih apa? pakai lampu pelita, Pak. Lampu pelita? Iya. Tapi berani Bapak? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya? Iya. Karena kan di sini dulu kebon bener ya? Ya, hutan, Pak. Hutan ya? Iya. Iya, istilahnya orang mungkin jangankan untuk datang, untuk lewat aja mikir. Iya, serem, Pak. Iya. Serem ya? Iya. Jalannya kan belum ada, Pak. Jalan juga belum ada, Belum akses ada. ke dalam sini belum ada Belum ya? ada, iya. Masya Allah. Terus apa sih, dulu memang Bapak punya tugas menjaga di sini Setu atau tanah di sini Pak? Saya tugas tanah, Pak, dari bos saya. Oh Iya. gitu, jadi bos Bapak pemilik lahan wilayah tanah ini, terus Iya. Bapak dipercaya untuk menjaga ya? Ya, dia dulu punya usaha, Pak, ada binatang, macam-macam binatang. Ada Hmm, manjangan, ada kuda, ada kambing. oh banyak juga Iya, banyak, Pak. piaraannya. Iya. Nah terus yang jadi menariknya sejak waktu awal Bapak tinggal di tahun sekitaran 89-an lah, ada kejadian-kejadian apa Pak kira-kira yang memang menurut Bapak ini nggak wajar atau aneh lah gitu Pak? Ya, banyak kejadian, Pak. Banyak ya? Iya. Nah, salah satunya apa kira-kira Pak? Yang waktu itu yang orang nyari ikan, nyari udang. Hmm? Ya, kan ada korban, Pak Bu ya. Ya, namanya Pak Jais, Pak. Oh Iya. korban meninggal? Meninggal, Pak. Tenggelam? Meninggal, ya, tenggelam. Masya Allah. Ya. Terus? Dia turun malam Jumat, ketemu Sabtu pagi, Pak. Masya Allah. Iya. Karena apa Pak? Ya. Saya sebagai ini ya, Hmm? dia udah diperingati Ya. oleh warga. Hmm. Waktunya maghrib harus ngajak turun, Hmm. isya harus dilahkan gitu. Hmm. Udah tetap terus. Nah, dia istilah kata dia tetap Hmm. pada pendirian dia kan. Iya. Gitu. Tetap nyari Nah, ikan, udang Iya. gitu Kita ya. sebagai masyarakat sini, Hmm. karena kita udah tahu, saya istilahnya kelahiran sini, blok-bloknya satu ini kan kita udah tahu. Hmm. Kita udah menyadari dia, tapi dia Hmm. Oh gitu. nah gitu. Nah itu yang meninggal warga sini juga atau? Wah, itu pendatang. Oh pendatang, bukan penduduk asli sini ya? Sebetulnya yang meninggal, yang korban itu bukannya Pak Orang. Jai saja. Iya. Kan Oh, banyak, Mas ada beberapa ada juga beberapa yang yang meninggal. kita kasih tahu masih dia ngeyel lah ibaratnya ya. Nah terus ini Pak, saya juga dengar ini dari cerita masyarakat, saya juga wallahu a'lam betul apa enggak gitu. Bahwasanya Setu ini apa ya? Ada satu mitos buaya putih Pak Fatullah itu. Bener, Pak, itu. Bener? Ada, ya. Bapak pernah lihat sendiri atau? Tapi belum, Pak, ini kata orang-orang aja gitu, Pak. Mm-mm. Iya. Kata orang-orang ya. Iya. Tapi, Emang dekatnya ada, Pak. Iya. Ada, tapi Bapak nggak belum pernah lihat. nampak, ya. Belum Iya, pernah. Pak. Kalau Pak Abu pernah ngelihat? sama juga Pak. Belum, Saya ya? juga nggak pernah lihat. Nggak pernah Itu lihat. kan istilah zaman dulu. Zaman dulu ya. Iya. Tapi memang cerita itu ada lah Ada, gitu ya. Iya, iya. Cerita itu Iya. ada ya. Nyata. Nyata ya. Kalau ini nih masalah wujud ya. Kalau Pak Fatullah atau Pak Abu pernah ngelihat sosok wujud yang aneh nggak di sini? Atau kejadian yang nggak masuk akal lah begitu? Itulah pada waktu itu Pak. Kebetulan dikatakan waktu itu kan pala di depan Pak. Kepala? Setu. Ini kan di Setu dinamakan Setu Tujuh Muara. Setu Tujuh Muara ya. Setu Tujuh Muara. Kepalanya di? Depan sini. Pos, Pak, itu. Oh yang pos Bawahnya. tadi ya. Oh itu kepalanya Nah, itu. itu palanya di situ Pak. Masya Allah. Emang kalau saya lihat peta ini kan bentuknya panjang ya, kayak Iya, dia huruf kayak Y ya. Pulau Maluku. Kayak Pulau Maluku, iya betul. Masya Allah. Di situ waktu zaman dahulu siapapun orang Jawara situ Mm-mm. tidak akan sanggup di kepala itu. Di kepala itu ya, Masya Allah. Karena dari orang dari Banten, Mm-mm. istilah pusakanya jatuh di situ, itu semua ditutup buaya. Cerita namanya dulu ya. Mm-mm. Ditutup dengan buaya sampai istilahnya
benda dia, kesayangan dia itu nggak ketemu. Dicari-cari juga Nah, nggak ketemu ya. itu udah orang dari Banten, Orang dari Bandung. orang pintar dari Banten. Terus kalau menurut orang-orang nih yang Pak Fatullah dengar gitu, di sini ada mitos apa aja sih Pak? Yang kerap masyarakat itu dijadikan sebagai satu apa? Kalau Satu zaman dulu cerita. Pak Bu pasti banyak orang ngancak Pak Bu ya. Apa? Orang Ngancak Pak. ngancak tuh apa itu? Ya, Suguhan. Suguh. Sajen. Ya. Sajen. Oh, jadi tempat mereka Nah, naruh sajen Nah, juga. Tadinya sih di sini kan Iya. Pak masih ada pohon apa namanya? Kirai, Bukan. bambu, rengas, Pohon rengas. Pohon ya, rengas. besar. Di situ ada lubang. Di Iya. situ dia Naruh. tinggal saji. Apa biasa ya saji yang biasa mereka taruh? Iya. ayam Pak. Ayam, Iya. bekakak ayam. Iya. Kakak istilahnya saya untuk hidangan lah. Iya. kan begitu. Terus sama yang naruh ditinggal begitu aja. Tinggal Iya. gitu aja. Terus diapain itu bekakak? Ya, kita makan Pak. Dimakan? Mau Iya, tuh? banyak. Iya. Warga Enak ya? sini yang mengambil. Iya. gitu. Ngambil ya, dimanfaatin Iya, daripada dimanfaatin daripada mati ini kan. mubazir ya. Mubazir gitu. Makanan Oh. Pak soalnya. Tapi nggak berubah rasanya itu. Kagak. Enggak ada. Enak. Perubahan, Enak. iya. Iya. Enak. Berarti kalau tiap pagi ada yang juga enak juga Pak ya? Enggak tiap pagi, Pak. Jumat aja Pak. Oh Jumat. Hari Jumat. Enggak kalau misalnya tiap pagi Pak. Enggak ada. Iya. Sekarang udah rame nggak ada Pak. Nggak ada ya. Iya, Itu iya. zaman sekitar tahun berapa dulu itu? Itu sekitar tahun 98 99. Oh, reformasi ya. Iya. Iya. Tapi Bapak pernah nanya nggak ke orang yang naruh itu? Itu buat apa sih ditaruh gitu? Kebetulan ya kita nggak mau terlalu Nggak mau ya, musik ya? terlalu dalam lah kan. Gitu Itu kan ya. urusan dia. Urusan dia ya. Iya. Cuman ya dari kira-kira dari apa yang mereka lakukan tentu ada hajat Nah, atau iya, niat tuh. tertentu Iya, lah Pak. ya. Begitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang ini udah nggak ada ya. Nggak ada, Pak, aktif udah. itu. Udah hilang, Pak. Alhamdulillah. Nah kalau Pak Fatullah nih kan Bapak tinggal di sini, Bapak pernah diliatin atau dimimpikan dengan sesosok yang menjadi penunggu setu ini nggak Pak? Pernah Pak. Pernah ya? Iya. Cuma di sini kan nggak boleh buang kotoran sembarangan Pak. Maksudnya Iya, kotoran. seperti kunyit, cabai itu nggak boleh Oh. sebenarnya buang sini karena sekarang udah modern, udah ceroboh Pak. Jadi semuanya aja buang. Oh jadi bumbu-bumbu Iya. dapur Iya, gitu ya? dapur, Betul. iya. Bener nggak boleh itu Pak. Kalau misalnya itu dilakukan apa yang terjadi kira-kira Pak? Iya. Ada teguran nggak Ada kira-kira? Pak itu teguran. Iya. Berupa apa biasanya itu Pak? Ya apa kita apa sakit apa gitu Pak, ada teguran tuh pasti. Ada tuh, Pak. teguran ya? Iya. Saya tambahkan ya, Pak. Mm-mm. Waktunya istilah waktu sholat. Mm-mm. Seandainya kita masih banyaklah orang yang ngejala, yang Hmm. ini kan, Mm-mm. itu juga nyata Pak. Langsung ditegur sama penghuni sini. Hmm. Tolonglah, ini Hmm. waktunya lohor, ngajak dulu. Hmm. Bukannya saya mengada-ngada, Benar, Pak, itu iya. nyata. Benar. Iya. Tegurannya apa? Suara atau apa? Suara, Suara. tapi tak ada Nggak ada wujudnya ya? Wujudnya nggak ada. Disuruh naik dulu Nah, lah ya, gitu. gitu. Begitu menarik Waktu juga. sholat mau lohor, mau Asar, asar, mau maghrib. maghrib, kan gitu. Mm-mm. Kalau bisa mah nganjar lama. Nanya. Dan kalau kita menyalahi itu kadang suka ada Nah, teguran langsung. teguran. ya. Teguran langsung. Iya. Hmm. Bukannya kita mengada-ngada, itu teguran langsung. Oh gitu ya. Sama anak kecil seandainya pada mandi berenang kan, Mm-mm. nah itu ada teguran ke saya. Hmm. Awasi anak-anak, jangan sampai saya nggak mau disalahin. Kalau ada musibah kan begitu. Gitu. Tapi sosok apa kira-kira yang Pak Fatullah pernah lihat gitu dalam mimpi atau dalam alam nyata gitu? Wujud binatangkah atau wujud putri atau apa gitu? Pernah saya Pak tuh ada wujud putri Pak. Putri ya? Iya. Ada ciri-ciri tertentu nggak itu dia? Pakaiannya misalnya Dia pakai kebaya sih Pak. pakai kebaya? Iya. Kayak kerajaan atau Kayak kerajaan Pak. kerajaan ya? Adat-adat Sunda begitu? Iya Pak. Cantik? Cantik Pak, cantik benar. Cantik ya? Iya. Tapi nggak kegoda Pak Fatullah nggak ya? Enggak Pak. Enggak ya? Yang lain alam Pak. Oh, lain alam ya. Selain itu wujud-wujud apa namanya binatang suka ada yang datang nggak wujud? Misalnya kayak buayanya masuk dalam alam mimpi atau ikan. Ini kan yang terkenal katanya ikan patin nih Iya, Pak. yang besar-besar ya. Iya, iya betul. Itu pernah sampai berapa kilo Pak orang 60 mancing? kilo, Pak. 60 kilo. 60. Satu ekor. Iya. 1 ekor. Masya Allah. Orang sini atau orang luar? Saya sendiri. Iya. Ah,
Saya sendiri. Pak Abu? Iya. Kok bisa Pak? Hmm. Baca apa itu Pak? Ya kita namanya orang senang mancing kan begitu. Oh gitu ya? Iya senang mancing. Oh jadi Pak Abu juga senang Nah mancing. itu. Jala sering gitu Pak. Saya yang ngejala sering ya bukan karena senang ya cari ikan tuh di bidang apa juga mau ngejala mau mancing gitu hobi saya. Nah selain ikan patin, ikan apa lagi Pak? Yang biasa dapat Bapak kalau ke jala itu? mujair. Oh mujair ya. Istilah ikan melem. Sekarang udah banyak yang punah sih Pak. Udah Maksudnya? banyak yang punah sekarang. Seperti Bang Abu ya, Bang Tempalung, Lopis, udah pada hilang tuh Pak. Masya Allah. Iya, udah banyak dah Pak yang punah. Paling tinggal mujair Pak Abu ya. Iya. Mujair ya? Iya. Sama patin lah ini. Iya. Patin mujair yang Iya. banyak. Itu ada yang naruh bibitnya atau gimana? Ya kebetulan saya sebagai pengurus ini Pak. Hmm. Ya saya dari dinas pertanian itu akan menyumbangkan Bibit benih. benih itu ya. Nah, akhirnya saya lepas di sini. Lepas di sini. Ya, ya Masya Allah ya. Memang luar biasa ini ya. Iya. Dan saya lihat juga memang Setu Sawang ini termasuk setu yang luas juga ya di daerah Depok ini. Ya untuk masalah luas itu udah lebih dari 10 hektar lebih. 10 hektar. Yang hilang ya Pak. Yang hilang Yang hilang. akibat ditimbun atau? Nah iya. Kalau dulu itu menurut Bapak ini Dulu itu Pak, setu ini 26 hektar asalnya ya. asal muasalnya. Sekarang tinggal Sekarang tinggal 15-an 10 ya? sampai sekian lah kan gitu. Udah hampir 16 hektar yang nggak ada. yang hilang ya. Hilang. Masya Allah. Terus keperuntukannya dulu ini memang buat suplai air di wilayah Depok ini. Tadinya kan begini. Waktu zaman Belanda, Hmm. ini diperuntukkan untuk pengirigasi daerah Pamulang. Oh, pengairannya dari sini ya? Dari Pamulang itu, karena dia kan kekurangan air. Mm-mm. Akhirnya di zaman Belanda digalilah istilah bendungan ini. Oh, irigasi ya. Bikin irigasi sampai ke Pamulang. Sampai sekarang masih ada itu Pak? Ada Masih ya? Airnya masih ada. Oh, pintu airnya masih Iya, ada ya? Masih ada. Masya Allah. Alhamdulillah emang banyak menyimpan cerita ini Pak ya. Iya itu istilahnya. Dikatakan setu 7 muara itu. Air gue bisa obat Bang. Ya. Nah, Hah? Iya, air gue bisa obat Pak. Air banyak bisa orang ambil, iya. bisa buat obat. Iya, banyak orang ambil air untuk obat Iya. di sini. Ngambilnya di posisinya ada posisi tertentu nggak? Enggak. Dia kadang-kadang Di mana ambil. aja? Ya, enggak di mana aja. Ya alhamdulillah dikatakan kata dia sembuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya udah nyaksin sama Abu soalnya. Iya. Itu mungkin nyata. Iya. Iya. Itu diapain akhirnya dibacain Yang nggak- sesuatu? kita juga kurang paham ya, kan begitu. Dia ngambil di botol aqua, Hmm. langsung dibawa pulang. Air ini. Ya, diminumin sama pasien. Ya alhamdulillah Iya, sembuh. dia buat pasien Pak. Oh, Iya. jadi orang itu yang ngobatin lah. ya. Nah, Iya. itu. Tiap Sering hari orang itu. pasti datang ya. Iya, setiap malam Jumat Iya. pasti datang. Iya. Ada ritual yang dilakukan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi datang hanya ngambil air. ya terus kita dibawa pulang, nggak ya. tahu masalah ritualnya di sini Iya. apa di rumahnya kan kita nggak tahu. Hmm. Yang dia datang kemari ngambil air untuk mengobati orang. Gitu. Begitu. Ya sampai saya sendiri waktu itu pernah mau dikasih ilmu, saya harus mandi di 7 muara ini. 7 Jam muara. 12 malam saya harus mandi 7 muara. di 7 muara. Itu lokasinya di mana aja Pak 7 muara itu? Di sini kan muara pertama. Oh, yang kepala ini ya. Nah, Hmm. di sana muara kedua, muara ketiga sampai 7 muara. Itu isi namanya muara itu kan air masuk. Termasuk Oh, air masuk ya. Nah, ke sini. Waktu itu kan emang ada Oh ya di 7 sini kalau nggak sungai salah ada sumur di sini ya, sumur Iya. tua itu ya. ada. Ya alhamdulillah kita ya belum sempat melaksanakan karena bukan apa. Saya ini orang nggak benar Oh, orang nggak benar. Sampai sekarang. sampai sekarang. Betul. Iya. Saya ini orang nggak benar. Iya, tapi insya Allah lama-lama berubah. Insya Allah ya. Iya. Menuju benar. Ya, kita semua menuju benar Pak ya. Betul, Ah, Pak. menuju benar.
Nah terus ini terus terang nih, Hah? ada nggak sih orang yang menyalahgunakan tempat ini sebagai tempat musyrik, dia minta ini segala macam Ya. ke penghuni-penghuni sini gitu? Biasanya ada aja Pak. Ada aja Ada ya. aja, iya. Dan itu istilahnya Bapak sendiri ya nggak menyarankan, nggak ini sama sekali ya kalau perbuatan Ya kayak kadang-kadang begitu. kita juga Pak, kita menegur, Hmm. negor sih udah, tapi Negor. kan kita udah nggak bisa terlalu jauh. Terlalu kan? jauh lagi Nah, ya. itu. Ini Karena- anehnya dia ya. Karena apa? Saya yang belum sampai ke situ ilmu saya. Saya masih ngaji masih. Alhamdulillah. Iya, yang penting itulah. Nah, itu. Insyaallah, alhamdulillah. Oke, sahabat Syiar dalam gelap, ini menarik sekali ya perbincangan saya dengan Bapak Fatullah dan Pak Abu tentang lokasi Setu Sawangan gitu loh. Yang dulunya itu memang kerap sekali dijadikan sebagai tempat meminta. Dengan buktinya itu banyak sekali orang-orang yang datang ke sini entah dari mana gitu ya Pak Abu, ya nggak ketahuan ya datang dari mana, yang mereka menaruh sesajen, menaruh sesuatu sebagai mungkin apa ya, wasilah dari apa yang menjadi hajatnya dia gitu loh. Padahal hakikatnya kalau kita memang mempunyai kesulitan dalam hidup, selayaknya sebagai seorang muslim selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terima kasih banyak Pak Fatullah, Pak Abu udah nemenin saya, udah menjawab apa yang saya perlu ketahui. Ya mudah-mudahan tempat ini saya berharap tetap dijaga kelestariannya gitu Pak. amin. Karena ini adalah apa, warisan anak cucu kita juga. Iya. Kalau nggak kita yang menjaga, kesian anak cucu kita nantinya ya. Iya. Tinggal nerima yang jelek-jeleknya aja. Betul, Dan Pak. saya berharap Iya. tempat ini sudah tidak lagi lah dijadikan sebagai tempat meminta gitu, atau tempat-tempat yang memang dijadikan sebagai tempat kemusyrikan gitu. Mudah-mudahan segala jeripayah Pak Fatullah dan Pak Abu dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin. Dan Ya Pak Allah. Fatullah ini kalau nggak salah punya saung. Punya Ini ini Pak. saung ya? Iya. Iya, betul. Rame kalau banyak pengunjung. Ya alhamdulillah Pak. Banyak ya? Iya. Oh, jadi nah ini sahabat Syiar dalam gelap, kalau ada yang mau main berwisata ke tempat Setu Sawangan, jangan lupa mampir ke saungnya Pak Fatullah. Iya Pak. Ya, menunya apa aja? Ikan pecak Pak. Ikan pecak. Wah, ini spesial. Iya. Ini ya khas ya. Iya Pak. Ikan khas. pecak. Ya. Kopinya juga kopi hitam. Iya. Kopi liong bukan? Ada Pak, Rio juga ada. Depok biasanya liong lah aja ya. Ya, jadi sahabat Syiar yang mau silaturahmi ke sini, wisata, menikmati pemandangan alam, karena memang alam di sini kalau pagi hari, sore hari itu luar biasa. Tapi ingat, tetap harus jaga kesopanan, tetap jaga kelestarian, ada adab kita juga harus kita jaga, dan jangan sampai tempat ini dijadikan sebagai tempat maksiat gitu ya. Itu yang harus dijaga. Iya, itu Pak. Hah? Iya. Saya banyak musuh karena itu Pak. Demi Allah, demi So, Rasulullah. biasanya nih bukan di sini aja gitu, tempat-tempat wisata itu kadang dijadikan tempat maksiat gitu. Tuh, saya banyak musuh di situ Pak. Saya istilahnya melarang itu, saya banyak musuh. Berarti ada juga yang menyalahgunakan untuk maksiat. Tuh. Dulu kan 24 jam Pak. Oh, malam juga ya? Dulu 24 jam. Gitu. Karena waktu saya main ke daerah Jakarta, ada beberapa pemuda nyatakan, yuk kita main ke Setu Sawangan. Di sana kita bebas mau perempuan, mau Wah, apa. Kacau juga. Iya. Masya Allah. Itu di depan saya sendiri. Dia kan nggak tahu siapa saya, kan saya orang Sawangan. Padahal bapak orang Nah, sini. itu. Aduh. Saya sampai dimusin sama tukang Iya. warung. Tapi sekarang sudah nggak ada Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu. Karena kita nggak ada jam malam. Nah betul, baguslah. Salah satunya itu. Pokoknya jam 6 Tutup ya. Nah iya. Jadi pintu-pintu. Alhamdulillah. Perjuangan saya itu nggak sia-sia. Nah alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat balasan. Sampai ya. saya ngebangun musola di depan. Oh, iya betul, ada sarana ibadah juga Nah, di sini ya. karena apa? Alhamdulillah. Waktu itu banyak pengunjung. Iya, mau nanya masalah sholat. musola. Betul, sarana ibadah ya. Nah, itu. Saya istilah tergeraklah hati saya. Hmm, Gitu. Yuk kita bangun teman-teman. alhamdulillah. Alhamdulillah saya walaupun orang gila gitu. Orang gila Orang gila. Saya sempat begitu. gitu ya. Saya mau benar demi Allah, demi Rasulullah. Iya, Saya ini belum benar, Pak. Iya. Iya, kita juga semua belum benar dan Ya, sedang menuju kebenaran. Nah, itu. Menuju arah yang benar. Makanya saya nggak mau, saya paling benar nggak mau. Iya, betul. Saya belum benar. Iya, insya Allah.
Jadi sekali lagi terima kasih Pak Abu, Pak Fatullah, sahabat Syiar. Jangan lupa mampir ke sini, ke saungnya Pak Fatullah. Pecak apa itu? Rame Pak, Mas sama Nila. Wus, mantep ya. Yang mau makan. Iya, malam udah nggak ada ya? Enggak tutup Pak. Jam 6 tak Tutup Pak. Ya kapan-kapan lah saya siang-siang ke sini nyobain pecaknya. Amin. Iya, mungkin itu aja Pak Abu, Pak Fatullah, terima kasih atas terima kasih, waktunya. Pak. Ya, terima kasih. Oke, sahabat Syiar, dalam gelap. Ya, tadi kita udah berbincang-bincang dengan Pak Fatullah dan Pak Abu, alhamdulillah. Jadi jelas ya kalau secara gaib memang di sini banyak sekali menyimpan sebuah cerita. Dari wujudnya seorang ratu, seorang putri, belum lagi ada siluman buaya putih dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba telusuri. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita ambil dan ada pelajaran yang kita bisa manfaatkan ya sebagai bekal hidup kita. Kayaknya ada satu mediator kita yang sudah mulai kerasukan ini. Kita coba tegur dulu ya. Assalamualaikum. Oh, si bodas ya. Kira-kira ada apa ini sampai bisa langsung masuk ke tubuh Sadi? Ada yang ingin disampaikan atau kita ingin cari tempat untuk berbincang-bincang? Mereka menantang saya. Siapa yang menantang itu? Penghuni di sini. Saman dan Samin. Siapa itu Saman dan Samin? Dua siluman buaya putih. Oh, jadi mereka punya nama Saman dan Samin. Kenapa nama mereka hampir mirip itu? Karena mereka kembar. Jadi buaya putihnya itu kembar. Mereka komandan di sini atau pemimpin siluman buaya di lokasi ini? Ada pemimpinnya lagi. Ada pemimpinnya lagi. Selendang ungu. Tapi dia sedang tidak ada. Tapi saya minta dia hadir. Oke lah, kita coba ngobrol di sana aja ya. Karena ini agak rawan juga ini. Iya, kita ngobrol di tempat lain. Karena saya khawatir, saya bukan mengkhawatirkan si bodas, tapi tubuh yang Anda rasuki ini. Karena saya juga nggak bisa berenang. Sama Pur. Aduh, kesian Pur. Bagaimana tawaran saya? Baik. Masih ada serangan dari Iya. Ya, kita ke tempat sana aja, cari tempat yang aman. Ya, coba di bimbing. Sahabat Syiar, tadi memang ada beberapa jeda ya, beberapa menit itu ketika saya ada dialog dengan narasumber di daerah Setu Sawangan ini. Saya memang ada merasakan beberapa energi gitu. Dan saya sempat beberapa kali menatap ke tengah setu ini, dan saya memang melihat sesosok makhluk putih sedang mengambang di atas air gitu loh. Saya coba telusuri sesosok putih itu apa, ternyata memang seekor buaya gitu. Cuman yang saya lihat satu, dan ini yang masih perlu saya telusuri. Tadi si bodas ini mengatakan bahwasanya siluman buaya putih di sini itu kembar, ada dua, yang namanya itu Saman dan Samin. Wallahu a'lam bishawab. Cuman yang jelas informasi ini kita coba telusuri kebenarannya. Oke sahabat Syiar, kita ikuti saja si bodas pergi kemana. Waalaikumsalam. Pak Fatullah, Mana saya tinggal dulu ya. Saya lanjut. sebelah. Awas lagi. Nggak kelihatan ah. Loh, ini lain lagi yang masuk. Lain lagi. Mana? Assalamualaikum. Di sini Ki, ke kiri Ki. Waalaikumsalam. Ujang. Iya Ki. Maha, Damang. Alhamdulillah Ki. Tadi katanya masuk di rumah Hendra. Saha? Aki. Aki. Biasa tah. Mahurayan wae. Kenapa kalau nggak ada saya Aki masuk? Padahal saya nggak manggil Aki loh. Hendra nu ngageruan. Oh, pantesan provokator. Mahurayan kieu.
Oh niru gaya Aki gitu. Mas, heureuh naon? Mana mah beuki heureuy. Kayak Aki di manehnya? Hayang ngasaan. Mau ngapain? Nah heureuyan bae. Hayang ngasaan. Aki numpang di dinya. Maksudnya di badannya si Hendra? Heeh. Jangan laki rezeki ah. Hayang nyaho. Hah? Ngeunaan teu. Tapi nggak apa-apa Ki sekali. Heureuyan wae. Iya emang kayak Hendra. Karena Ki, yuk. Mereka mana? Ke lapangan. Ke lapangan? Itu ya, ke kiri. Depan. Nggak apa-apa udah di situ. Ji, ini masukin ini hal Ji. Loh, kamu kan bukan bawa tas. Oh, Ini sama Pur. Hebat Aki. Para recek kan. Ih, makanya ada terpalnya itu gitu kan. Apaan? Ada alasnya. Cang. Bulan jeng bentang eta. Ya, tadi kan deres Ki hujannya. Tadi hujan gitu. Iya, deres banget Ki. Maknya. Henteu ah. Sini Ki, Oke Ki. lepas sendal Ki. Awas nabrak. Awas sebelah sini Ki, terus lurus Ki. Ada kabel Ki. Yang muter heula ah. Ya. Ranji ngapain Ji? Nggak ada tugas. Ranji megangin mic itu. Didi. Ente fokusin ke Aseng. Pas kabel. Ki. enggak di pura-pura nih si Aki ini. Ulah. Sieun. Urang ge nempok. Tenang Tuh. we. Rek naon kan suku. Maju ke mana? Maju dikit. Ka dieu weh. Tah. Nah, udah. Udah kabel lama Ki. Ki, kita duduk sini Ki. Kita cerita Ki. Diuk Diuk. nangtung. Aduh pegel saya Ki kalau Aki nangtung. Aki diuk cangkeul. Wah. Ujang nu diuk, Ki nu nangtung. Oh nggak jangan nggak enak Ki. Ya udah Ki nangtung lah nggak apa-apa Ki. Kita di sini. Aki bisa ke sini? Terus Ya terus. mundur deui. Kok mundur nah, maju mundur Ki. Maju gitu. Nah maju. Oh sendalnya lepas. Mundur deui. Loh Pan ditam ngalepas heula. Betul Ki. ngelepas sendal. Ngelepas sendal ieu budak. Heeh. Iya. Dah hese. Mau dilepasin Ki. Ditahudang heula tuh. Angkat deh kakinya angkat. Angkat kakinya. Sukuna saha? Ini dia Udah. Suku Aki angkat. Kuat mana ngangkat? Hayu sok. lepas ini sendalnya. Sok heula. Nyubian. Enggak. Nyubian. Oh nyobian. Coba Sok, angkat. angkat. Bisa tuh. Itu Pakai tenaga. Hiji 2 3. ih Maknya ieu teu as. Henteu. Sok. angkat teh sendal. Hiji 2 3. Heuh. Masya Allah. Ditahan. Ditahan naon tah? Tah sok hayu. Ah, Ki, Teu ditahan. jangan ditahan, Ki. Jangan ditahan atuh, Ki. Lepas sendalnya dulu, Ki. Ya udah Ki nggak apa-apa pakai sendal Ki. Masuk, Ki. Nanti saya nyuruh Sadianya nyuci ini. Iya. Maju, Ki. Siap, Maju. Gerak ya. Dekat si Abah, dekat si Ujang. Sini Ki. Itu bisa. Tadi bisa, Ki. Kerjaan saya emang hati ya. Kerjain saya memang. Bodor. Jadi, ya Diuk Ki. Nangtung ah. Nangtung aja ya udah nangtung Ki nggak apa-apa Ki. Jadi tadi gimana sih Ki si bodas itu tiba-tiba masuk itu tadi katanya mau diserang apa gimana? Geus aya serangan ka maneh. Ke si Aki bodas. mah nempo we di tukang. Cek manehna mah. Gampang, yang maneh mah engke we pandeuri cenah. Urang heula. Hayang nyaho. Cecere budek kabeh eta. Oh gitu. Ieu tempat sesatnya. Ya menurut cerita sih dulunya memang tempat ini dijadikan ada yang banyak yang berbuat maksiat, berbuat mesum di sini Ki. Dan juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Kenapa Ki? Tapi Di alhamdulillah ditu kalau gelo. sekarang sudah enggak sih. Ieu gelo. Kamari di ditu. Naon makamna si Hendra. Oh. Engkongna gelo, dia gelo. Dia daerah naon sih? Depoknya. Iya, dari Depok Ki. Loba geuningannya.
Ya ini baru Depok Ki. Kudu di loba nu diluruskeun ieu tempat kabeh. Wah banyak Ki. Hiji. Terus di ditu Insyaallah. aya setu deui hiji. Setu nu aya ngieun naon bobolan api. Oh, Hiji. Setu Braja itu Ki. Setu Braja Gugur. Wadul. Hmm. Lain Braja eta mah. Braja mah namina Guru Aki. Loh. Guru Aki. Namanya siapa? Kamari kan geus ngomong di luhur. Oh di Halimun ya. Braja Dharma. Oh iya Sang Hyang. Braja Dharma. Masya Allah. Tapi memang kebetulan kan saya memang datang ke tempat-tempat seperti itu Ki. Di wilayah Depok juga tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang suci itu banyak Ki di sini Ki. Di sini banyak pondok pesantren, banyak masjid, banyak pengajian itu sama Ki banyak Ki. Makanya sampai kapanpun antara yang hak dan yang batil itu akan selalu ada. Dan tugas kita sebagai hamba Allah untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang sementara ini mungkin mereka tergelincir dalam jurang kesesatan. Kita coba untuk ingatkan. Mudah-mudahan dari peringatan kita yang sederhana ini mereka tersadarkan gitu Ki. Untuk kembali ke jalan Allah yang penuh dengan cahaya. Ngeliat apa Ki? Loba anu ieu nya neangan lauk. Oh iya mancing Ki. Di sini banyak Ki yang mancing. Tadi mah geus ngomong. Saha tadi nu rek mancing? Si Didinya. Oh, sama saya Ki. Aneh yang pipiluan Iya saya pengen coba. make eta. Iya pakai ini. Pakai apa? Pakai joran. Hah? Pancingan. Tadi make naon? Ndog. Iya ada orang ngomong seperti itu Ki. Katanya kalau mau dapat ikan yang banyak di sini dilemparin 3 telur. Cuman jelas saya nggak akan nurut lah Ki. Ku Aki ge tadi ngomong ka manehna. Amun engke manehna ngamikeun eta ndog tilu amun henteu menang hayang dijorogan ku Aki. Tapi amun menang Aki balik ti heula. Oh gitu Ki. Tapi enggak sih Ki. Insya Allah kita nggak mengikuti cara-cara mereka Ki. Mubazir Ki. 3 telur itu sangat bermanfaat Ki. Kalau kita makan Ki. Tah? Iya. Nahan di dahan. Diceplok pakai kecap. Waduh nikmat bener itu Ki. Iya. Nah, saya pengen mancing itu pengen membuktikan ini Ki. Mancing ayeuna. Pengennya sih seperti itu Ki. Anu eta? Hah? Yang di geroan. Siapa itu? Kedeung nanya heula. Saman Samin. Boleh Ki. Saya juga pengen tahu itu. Saya pengen mediumisasi untuk makhluk-makhluk yang ada di sekitar Setu ini. Ulah pipiluan mah licing. Ngagaung wae. Siapa Ki? Si Bodas? Geus ngadengen namina eta teh geus ieu wae geuning. Ah, marah ya? Sok amun hayang dietakeun di geroan. Wani teu Saha nu wani Ki? eta si non Saman. Baya Bodas, Iya, Saman Samin. Saman Samin. Tapi kok namanya aneh sih Saman Samin nih Ki? Di berean ku si eta, Gue saha Ki? selendang ungu Selendang ungu. di jajahanan si Cikidul. Cikidul. Cikidul teh saha? Nu eta lain. Iya. Nu Selatan. Heeh. Oh, ini berarti termasuk jajahan mereka juga. Sok ku Ujang buktikeun asupkeun heula eta. Aki dagoan. Si siapa Ki? Buaya atau Heeh. Si selendang? Oh ya. Tapi tadi ku si Bodas kita datang. Oh, mudah-mudahan didatang gitu. Oke lah. Mediator pertama. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.